Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Gibran yang sudah tidak lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, serta sudah menyatakan pamit dan diusung sebagai calon wakil presiden dari koalisi Prabowo Subianto, telah terhubung bersama kami politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat siang, Mas Bima. Selamat siang. Ya, dengan Eva di studio. Ya, Mas Bima, benarkah Gibran sudah pamit dari PDI Perjuangan dan statusnya bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan saat ini? Dari yang diinformasikan Pak Sekjen, begitu juga Mbak Puan, saya kira sudah jelas ya bahwa Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo sudah tidak menjadi anggota maupun kader PDI Perjuangan, dan itu juga merupakan prasyarat bagaimana dia diusung oleh partai politik untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto, yang tentunya prasyaratnya tidak bisa double menjadi anggota partai politik. Saya kira itu. Mas Bima, pamit ini artinya mundur atau dipecat oleh PDI Perjuangan? Persoalan pamit atau mundur itu DPP PDI Perjuangan sudah mempunyai suatu mekanisme menghandle persoalan-persoalan tersebut. Tapi dengan status menjadi anggota partai lain, otomatis bahwa Mas Gibran Wali Kota sudah melepaskan diri sebagai anggota PDI Perjuangan. Ya, ini adalah satu yang tentunya juga sudah disampaikan oleh Mas Airlangga Hartarto selaku Ketua Partai Golkar, yang tentunya di dalam etika berorganisasi antar partai politik juga mempunyai fatsun politik. Saya kira itu. Artinya baju merah sudah ditanggalkan, diganti baju kuning, lalu KTA-nya sudah dibalikin belum, Mas Bima? Informasinya Mas Wali Kota Gibran akan segera mengembalikan KTA yang dia peroleh dari PDI Perjuangan Cabang Kota Surakarta ke Mas F.E. Rudiatmo, dan kita tunggu. Itu kan hanya masalah prosedur administratif yang terlalu tidak penting, tapi substansinya saya kira sudah jelas bahwa Mas Wali Kota Gibran yang dulu mendapatkan hak istimewa untuk bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, yang sekaligus mendapatkan tiket Wali Kota Solo, dipercayakan untuk menjadi kader PDI Perjuangan yang dianggap senior ya, karena dijadikan sebagai Wali Kota Surakarta, itu adalah sekarang sudah mengundurkan diri. Ini kita hargai ya, walaupun saya juga kurang bisa paham, karena saya termasuk yang cukup membanggakan dengan Mas Wali Kota Gibran ini ya, dan saya termasuk ikut juga menyiapkan masuk ke jenjang politik lain, dan saya lihat Ibu Mega juga termasuk ketua umum yang menyiapkan peta politik untuk disiapkan ke proses jenjang yang lebih tinggi, tentunya dengan proses yang alami, dan juga melihat kinerja dan proses menjadi wali kota juga cukup baik. Maksudnya juga tidak harus terlalu tergesa-gesa untuk menjadi seorang wakil presiden, saya kira itu. Lalu bagaimana dengan respon para petinggi PDI Perjuangan setelah adanya pernyataan pamit dari Gibran, terutama Ibu Mega dan Mbak Puan? Responnya bagaimana, Mas Bima? Saya melihat untuk hal yang terkait dengan mundurnya Mas Wali Kota Gibran yang saat ini menjadi wakil presidennya Pak Prabowo Subianto, ya itu tentu kita hargai ya, bagaimana Mas Gibran juga harus memiliki apa ya, kalau orang Jawa unggah-ungguh politik ya. Sehingga pamit ke PDI Perjuangan itu seperti hanya pepatah datang tampak muka dan pergi tampak punggung. Dan kita berharap kontestasi politik yang saat ini tidak memutuskan silaturahmi, tapi yang memang kita sangat tidak memahami kenapa proses politik dan proses konstitusinya begitu sangat membuat kehebohan, yang sehingga tidak hanya PDI, kalau PDI kan hanya bicara soal kader yang lepas, tapi persoalan konsolidasi demokrasi yang kita lakukan selama ini menjadi mundur atau menjadi
sesuatu yang sangat fatal terkait dengan hal yang ditabrak aturan-aturan di Mahkamah Konstitusi. Inilah yang Baik. sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama, bukan soal mundurnya Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan kita sangat berharap kalau toh sudah kejadiannya demikian, kita juga bisa melihat bagaimana ini bukan hanya keprihatinan PDI Perjuangan tapi keprihatinan seluruh masyarakat Indonesia, karena harapan kita konsolidasi demokrasi selama 5 tahun 5 kali pilpres ini akan lebih maju, tapi nampaknya menjadi mundur. Itu yang banyak dibahas di dalam internal PDI Perjuangan, dan kita berharap kehadiran Mas Wali Kota Gibran yang juga putra Pak Joko Widodo yang sama-sama kita usung menjadi Presiden 2019 ini tetap meminta agar netralitas aparat negara itu menjadi sesuatu yang penting untuk dijaga, seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Esensi dari demokrasi yang kita harapkan dalam kontestasi Pilpres nanti, yang di dalamnya ada Mas Wali Kota Gibran Rakabumi yang putranya Pak Joko Widodo, adalah imparsialitas atau kesetaraan dalam kesempatan, biar Republik ini menjadi sesuatu proses hajatan publik, bukan hajatan elit, hajatan domestik. Saya kira itu harapan dari para kader-kader PDI Perjuangan di internal Partai PDI Perjuangan dengan mundurnya Mas Gibran. Saya kira itu. Iya. Singkat saja soal unggah-ungguh yang Anda singgung tadi. Gibran bicara sendiri untuk pamit atau hanya telepon Ketua Umum Golkar, atau hanya ada telepon Ketua Umum Golkar kepada Sekjen PDI Perjuangan? Singkat saja. Kami tidak mau mempersoalkan masalah ini karena ini kan tadi komitmen atau komentar-komentar masalah Gibran ini, Mas Wali Kota Gibran ini jangan disempitkan menjadi persoalan-persoalan yang sekedar Mas Gibran pamit, ya, Mas Gibran keluar tadi seperti dikatakan oleh teman-teman Golkar. Itu sangat penting disampaikan ke publik karena itu adalah hak penuh Mas Wali Kota Gibran yang kita hargai, hak individunya, ya. Sulit kita bisa memahami, ya, sulit kita memahami. Soal unggah-ungguh itu kan soal kesantunan, soal etika, ya. Apa yang kita harapkan, bagaimana kontestasi nanti berjalan secara lebih fair, jujur, adil. Kita jaga kehormatan Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang diusung PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tetap ingin menjaga netralitas Presiden karena ini adalah presidennya PDI Perjuangan yang harus kita jaga. Ya, sampai penyelenggaraan pemilu. Ini yang kita khawatirkan, Mbak, soal unggah-ungguhnya termasuk unggah-ungguh itu. Ya, jangan sampai Mas Gibran juga memaksakan Presiden untuk berpihak kepada Mas Gibran selaku wakilnya Pak Prabowo Subianto. Sudah dihujat di dalam proses pencalonnya, nanti dihujat juga di dalam proses netralitasnya. Itu yang sangat kami harapkan untuk tidak terjadi. Unggah-ungguh semacam itulah yang kita harapkan supaya semakin netral, maka kesantunan politik Mas Wali Kota juga akan semakin dinilai oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, soal netralitas harus dijaga bersama. Terima kasih politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.